Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Studio Kesma semua. Nah, berikut merupakan materi pertama, yaitu tentang pengantar kesehatan masyarakat, di mana kita akan membahas secara sederhana tentang sejarah dan asal mula dari kesehatan masyarakat. Nah, kita mulai dari sejarah kesehatan masyarakat, tidak terlepas dari dua tokoh metodologi Yunani, yakni Aesculapius dan Hygieia. Nah, Aesculapius sendiri adalah dewa pengobatan dan penyembuhan dalam metodologi Yunani. Aesculapius mewakili aspek penyembuhan dan seni pengobatan. Terdapat beberapa sumber bahwa Hygieia adalah seorang anak dari Aesculapius, namun ada juga yang mengatakan bahwa Hygieia adalah asistennya. Terdapat perbedaan cara pendekatan dalam menangani masalah kesehatan antara Aesculapius dan Hygieia. Nah, pada Aesculapius sendiri, yaitu diobati setelah penyakit menimpa seseorang. Nah, pada Hygieia itu mengajarkan pemecahan masalah kesehatan melalui hidup seimbang. Yang pertama, menghindari makanan beracun. Yang kedua, makan makanan yang bergizi. Yang ketiga, cukup istirahat. Dan yang keempat, melakukan olahraga. Jika sudah sakit, lebih mengupayakan pengobatan alamiah daripada pengobatan yang mengharuskan operasi dengan mengkonsumsi makanan bergizi agar memperkuat pertahanan tubuhnya. Sumber ini dilansirkan dari Noto Atmojo pada tahun 2007. Dari pembahasan sebelumnya atau pembahasan di atas, terdapat dua aliran dalam pemecahan masalah kesehatan. Nah, kita bisa klasifikasikan, yaitu aliran yang pertama cenderung menunggu terjadinya sakit, seperti yang dilakukan oleh dokter, psikiater, dokter gigi, dan praktisi-praktisi lain yang melakukan pengobatan, baik fisik, mental, fisikis, dan sosial. Sedangkan pada aliran yang kedua, yaitu cenderung melakukan pendekatan pencegahan penyakit yang meningkatkan upaya promosi kesehatan sebelum terjadinya penyakit, seperti yang dilakukan oleh para petugas kesehatan masyarakat. Dari perbedaan pendekatan tersebut, pada perkembangan selanjutnya, itu terbagi atas dua kelompok profesi, yakni pelayanan kesehatan kuratif dan pelayanan kesehatan pencegahan. Nah, pada tabel berikut, terdapat perbedaan antara pelayanan kesehatan preventif dan kuratif. Kalian bisa baca sendiri, di mana pelayanan preventif lebih menuju ke sasaran pada pasiennya itu adalah masyarakat, sedangkan kuratif lebih ke secara individual. Nah, sekarang kita masuk pada perkembangan kesehatan masyarakat. Perkembangan ilmu kesehatan masyarakat terbagi menjadi dua, yaitu periode sebelum ilmu pengetahuan, di mana pada permulaan abad pertama sampai abad ke-7, di mana masyarakat merasa bahwa kesehatan masyarakat itu penting. Nah, di mana masyarakat mulai terserang berbagai macam penyakit menular dan telah menjadi epidemi. Bahkan beberapa tempat telah menjadi endemi. Nah, salah satunya yaitu penyakit kolera. Penyakit kolera sendiri telah tercatat sejak abad ke-7, menyebar dari Asia, khususnya Timur Tengah, dan Asia Selatan ke Afrika. Negara India disebutkan sejak abad ke-7 telah menjadi pusat endemi kolera. Di samping itu, lepra juga telah menyebar, mulai dari Mesir ke Asia Kecil dan Eropa melalui para imigran.
Sumber ini dari Nota Bojo 2007. Ditemukan pula dokumen-dokumen tertulis, bahkan peraturan-peraturan tertulis yang mengatur pembuangan air limbah atau drainase pemukiman, pembangunan kota, pengaturan air minum, dan sebagainya. Upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengatasi epidemi dan endemi penyakit-penyakit antara lain dengan masalah lingkungan mulai diperhatikan, terutama higien dan sanitasi lingkungan. Kedua, pembuangan kotoran manusia. Yang ketiga, mengusahakan penggunaan air minum yang bersih. Yang keempat, pembuangan sampah. Dan yang terakhir, pembuatan ventilasi rumah yang baik. Jadi, memang sanitasi yang baik itu memang penting. Pada abad ke-14 terjadi wabah pes di Cina dan India. Pada tahun 1340 terdapat 13 juta orang meninggal karena pes, yaitu di India, Mesir, dan Gaza. Sebanyak 13.000 orang meninggal per harinya. Pes sendiri adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Yersinia pestis. Kita masuk pada periode ilmu pengetahuan. Nah, di sini pada awal ke-18 dan awal ke-19 adalah awal kebangkitan dari ilmu pengetahuan. Di sini dijelaskan bahwa terkait terjadinya serangan epidemi wabah kolera, terdapat penyelidikan dan upaya-upaya kesehatan masyarakat secara ilmiah, mulai dilakukannya pada tahun 1832. Dimulai pada saat Parlemen Inggris membentuk komisi untuk penyelidikan dan penanganan masalah wabah kolera. Nah, dari hasil penyelidikan tersebut kita dapat lihat beberapa poin. Nah, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di materi kesehatan masyarakat selanjutnya.